sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Ustaz dengan segala takzim disilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cakar duman. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan semua sempat haji atau umrah sebelum meninggal. Mudah-mudahan yang punya utang lunas cepat. Banyak semua utangnya di sini. Aminnya paling kencang utang. Tapi yang tidak jawab salam saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu suaminya kawin lagi. Makanya saya ulang biar tidak marah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Ketua KKSS Halmahera Barat Bapak Haji Idris beserta wakilnya Bapak Haji Ramli. Yang saya hormati pula Bapak Haji Imran selaku mewakili dari Bapak Bupati. Yang saya hormati di sini ada kawan saya tadi sempat jalan-jalan sebelum isi ceramah, Bapak Ketua Komisi 2 Halmahera Barat, saudara saya Dasril Haji Usman, dan kawan saya juga sahabat saya yang sempat datang dari Maluku Utara, saudara saya Ardiansyah, staf Dewan Maluku Utara, dan Syamsuddin BPD Provinsi Maluku Utara yang jauh-jauh datang silaturahim di sini. Terima kasih. Ibu-ibu majelis taklim, imam-imam besar yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh bangunan, tokoh material, tokoh-tokoh yang lain. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tadi Bapak Wakil Ketua pakai pantun, saya mau pakai pantun juga. Jalan-jalan ke pasar bersama istri. Jalan cakep dong. Sampai di pasar beli ragi. Kalau ada di sini yang siap jadi istri, saya siap tambah lagi. Mati saya nanti nih, kayaknya tidak dikasih jatah ini. Kita melihat temanya meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW merupakan manusia yang sempurna, akhlaknya paling mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik.
Banyak orang mengatakan bahwa Nabi itu seperti kita, manusia biasa. Betul. Nabi seperti kita, betul, makan nasi yang sama, minum juga, beristri juga, tidur juga. Itu kesamaannya. Tetapi kita tidak boleh menyamakan Nabi dengan kita. Magai, karena Rasulullah SAW sangat mulia, banyak kelebihan keunggulan dibanding kita. Contoh, ini saya singkat-singkat saja karena sudah tengah malam. Contoh, keringatnya Nabi harum, bau parfum. Itu keringatnya Nabi, Bu. Bu, ayo mati rumana nih. Bu, masih hidup? Bu, keringatnya Nabi harum. Melo kata naiki. Keringat suami ibu harum gak? Bele-bele. Itu na puji lakin na. Keringat suami ibu, kau nama kapang, mawale, masebung. Betul? Nah, mengaku kan? Tidak harum. Rasulullah SAW begitu mulianya keringat Rasulullah harum. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah ketika baring-baring di masjid kemudian keluar keringatnya, sahabat mengira Rasulullah pakai parfum, akan tetapi ternyata itu adalah keringat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Makanya jangan samakan diri kita dengan Rasulullah. Apalagi kotorannya Nabi harum, BAB-nya, ya. Yang kuning-kuning itu, Bu. Apa yang kuning-kuning? Jorok. Apa yang kuning-kuning? Tai. Kotorannya Nabi itu harum. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah ingin duduk, ya, dulu, ya intinya tidak usah diceritakan situ, panjang lagi. Ya, intinya kotorannya Nabi harum. Kalau kotoran kita, jangankan kotoran Pak Bu, itu tak lagi melofauno, ya enggak? Kecuali itu nabetin Pak gue. Kalau pengantin baru istrinya kentut, apa bilang? Bu, bilang kentut ki sayang. Sayang, oh nak kilo kak, nak sengaja kak. Itu ke pengantin baru, tidak marah kalau istrinya kentut. Tapi coba sekarang, ya istrinya kentut sekarang, apa bilang? Tidak hilang sudah sayangnya. Kalau kentut istrinya tidak bilang lagi sayang, hilang sudah sayangnya. Apa dia bilang? Kentut gosu, kentut lagi. Ya. Jadi kita kembali, begitu mulianya Rasulullah SAW, kotorannya bau harum. Apalagi Rasulullah SAW, kalau kita ingin berbicara tentang akhlak, akhlaknya Rasulullah sangat-sangatlah mulia. Begitu mulianya akhlak Rasulullah, ya, ketika ada orang Yahudi, dalam riwayat dikatakan setiap kali Nabi ingin pergi sholat, maka ada yang meludahi, ada juga mengatakan buang kotoran di depan rumahnya. Sehari, 2 hari, 3 hari ada kotoran depan rumahnya, Nabi ikhlas membersihkan. Tetapi ketika tidak ada kotoran depan rumahnya, maka Nabi mencari siapa, kemana. Oh, dia tahu ternyata tetangganya sakit, dia membawakan makanan, dia membawakan kurma. Subhanallah. Asbab dari itu, apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, begitu mulianya engkau, saya setiap hari membuang kotoran, engkau membalasnya dengan kue. Saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulianya akhlak Rasul. Utanai ibu, aku kata jamba yolobulana, yolobolata, ya. Tisengi agak tak orang ini. Tidak bepah. Bawa kue. Kalau ada orang yang BAB di depan tangga, kira-kira ibu bawakan apa, Bu? Bawakan kue? Bohong. Bawakan parang kan? Jujur sekali, Bu. Memang kita tidak bisa menyamakan Rasulullah. Begitu mulia akhlak Rasulullah. Bahkan ketika Nabi bersama dengan istrinya, Nabi itu tidak mau menyinggung sedikit pun perasaan istri. Tidak mau. Kalau kita, ya,
Kalau kita ya sudah sering sekali menyinggung perasaan istri. Kalau istrinya gendut dipanggil siapa? Dut, sini Dut. Kalau istrinya hitam, Hajar Aswad. Coba. Kalau istrinya kurus apa? Tahu aja. Kurus ini kurus. Apa bilang istrinya? Apa monyong? Kelahi sudah. Rasulullah itu ya memanggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, memuji selalu istrinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang nanti, kalau suki matu, puji istri, ya, panggil, wahai ibu cantik, walaupun tidak cantik, bilang aja cantik, ya. Cantik, sini cantik, sini sayang. Kalau istri saya senang sekali, dia bilang, sini beb, apa beb, sini beb, apa beb. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh juga panggil istrinya beb, ya, sini beb, ya, bu, ngantuk kah? Kalau saya bilang halo, bilang hai ya, halo. Semuanya, halo, hai, halo, halo, hai, halo, hai. Ketawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjut. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia. Ya. Bahkan dikatakan ketika meminum minuman, Nabi itu mencari di mana bibir istrinya. Kalau di bibir istrinya di sini, bibir istrinya di sini. Mohon maaf, saya contohkan. Ada ini. Saya contohkan ya. Ya. Ini gelas. Ini apa, Bu? Ya, gelas. Apa? Oh, cangkir. Salah juga, salah terus saya ini. Ya, Rasulullah kalau istrinya minum, beliau perhatikan kalau sebelah sini bibir istrinya, di sini juga ditempelkan bibirnya ketika Rasulullah minum sisanya. Karena Nabi sering begitu. Suami istri, istrinya meminum tidak menghabiskan minumannya, atau beliau minum tidak menghabiskan, disisakan untuk istrinya, atau sebaliknya. Coba-coba nanti, Bu, ya. Kalau istrinya minum di sini ditempelkan bibirnya, di sini juga ditempelkan bibirnya Rasulullah. Begitu memuliakan istrinya. Ya. Kalau di sini ditempel bibir suami kita, dicari di sini, ya kan? Ya enggak? Kenapa? Bau. Itu Rasulullah SAW ya. Ini saya bercontohkan juga. Ada salah satu sunnah yang sering kita lupakan. Makanya di dalam kitab dikatakan bahwa kalau meminum air jangan langsung dihabiskan. Sunnahnya itu pertama bismillahirrahmanirrahim, teguk sekali. Habis teguk berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, teguk lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim ketiga kali. Setelah itu baru dihabiskan. Contohnya contoh ini contoh. Saya duduk di sini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, begitu cara minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, setelah itu baru dihabiskan. Alhamdulillah. Kebetulan saya haus. Ya. Tapi begitu cara meminum Nabi. Makanya kalau langsung kita habiskan, apalagi kalau habis lari langsung dihabiskan, biasa keselak air. Dan kalau keselak air itu biasanya lebih sakit daripada keselak makanan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi ini poin pertama, meneladani, mencontoh Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah itu setiap perbuatan, perkataan, kemudian takririyah Rasulullah SAW itu semuanya adalah sunnah. Kemudian selanjutnya, ya, di dalam maulid ini salah satu yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita mendengarkan hikmah. Belata, ya. Jauh-jauh kita ngundang penceramah dari Samarinda. Ceramahnya sejam di sini, tetapi pulang kita tidak membawa apa-apa. Tidak ada hikmah yang kita ambil. Makanya biar satu atau dua hikmah yang bisa kita ambil, yang penting diamalkan. Karena bagaimanapun kita pasti akan mati. Semuanya kita akan mati. Itulah hikmah. Tidak ada orang yang mampu hidup bertahan sampai 200 tahun, 300 tahun di dunia ini. Saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu, 50 tahun ke depan sudah banyak yang mati di sini. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, di sini kita datang merantau mencari uang. Sadarlah. Jangan kita mencari uang saja, akan tetapi kita lupa bahwa kita akan mati. Banyak orang yang mencari uang setiap hari, bahkan buka 24 jam, gantian dengan istrinya jaga toko. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Punya rezeki bangun rumah di Sulawesi, punya rezeki bangun rumah di mana lagi, di Makassar, punya rezeki bangun rumah lagi di Ternate. Dia bangun rumah sebanyak-banyaknya di dunia, mati. Ternyata dia tinggal semua hartanya, dia tidak dapat rumah di akhirat. Makanya kita persiapkan, perbanyak sedekah, ya. Kalau perlu berangkat haji atau umroh, Kenapa? Ya, karena kalau kita sholat di Mekah dan Madinah, apalagi kalau di Mekah, satu rakaat salat di sana itu 100.000 kali lipat sholat di Indonesia. Apalagi kalau kita sholat 2 rakaat. Makanya biasa saya kalau bawa jamaah di Madinah atau Mekah, saya sarankan sholat terus. Ya, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat apapun, yang penting sholat mumpung lagi di Mekah dan Madinah. Makanya bapak-bapak yang ibu-ibu yang punya uang lebih, berangkat, ya, berangkat umroh. Apalagi saya informasikan bahwa tadi Bapak Wakil Bupati mengatakan bahwa yang mewakili Bupati Haji Murad mengatakan ada program memberangkatkan umroh gratis. Dan itu bagus sekali, ya. Saya juga alhamdulillah punya travel haji dan umroh, makanya sering bolak-balik ke sana, ya. Tapi intinya kita kembali, semuanya kita akan mati. Makanya ulama kita mengajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mati. Ada tanda-tanda kematian yang harus kita perhatikan. Pertama, tanda kematian 40 hari sebelum meninggal. Itu biasanya di antara pusat di sini, di atas pusat denyut kencang, tak setelah sholat asar, tak. Jadi setelah sholat asar periksa, mulai besok. Kalau sudah tak hitung, berarti tinggal 40 hari ibu mati. Hitung. 7 hari sebelum meninggal, biasanya Allah memberikan kita penyakit. Dan penyakitnya itu biasanya tidak bisa makan, ya. Tapi tiba-tiba bangun, makan lahap, habis. Bilang keluarganya, oh sudah mau sembuh, meloni faja, meloni medicine. Ternyata itu adalah tanda 7 hari lagi meninggal. Tanda 3 hari sebelum meninggal, biasanya ada di sini antara kening. Dia berdenyut juga, tak berdenyut. Tetapi kuncinya tidak sakit. Kalau sakit berarti akhir bulan banyak cicilan yang mau dibayar. Kalau sakit, tidak sakit, tak, oh berarti 3 hari lagi. Hitung mundur. Tanda kematian 1 hari, maka nyawa itu kan dicabut dari kaki sampai keluar di ubun-ubun. Ya.
Makanya di ubun-ubun ini satu hari sebelum meninggal biasanya dia berdenyut kencang. Tak 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 tak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, besok-besok kalau ada orang meninggal atau sekarat, periksa ubun-ubunnya. Kalau sudah kencang, oh berarti tidak sampai asar meninggal. Ini pernah kejadian. Saya dipanggil, Ustadz, coba lihat bapak saya. Dari kemarin sekarat. Saya pegang ubun-ubunnya kencang, tak 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 tak. Saya bilang, ini sebentar lagi bapakmu akan pergi. Sebelum asar dia sudah akan pergi, insya Allah. Saya kasih tahu, kumpulkan keluarganya, kumpulkan anak-anaknya, keluarga terdekatnya kumpulkan. Alhamdulillah, pas sebelum asar meninggal. Itu tanda. Tapi pernah juga sekali saya diundang, bilang, Ustaz, mama saya sekarat. Saya periksa, denyutnya kencang juga, tak 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 tak. Saya bilang, kumpulkan semua keluarga. Ini kan sudah ada pengalaman. Kumpulkan semua keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tunggu sebelum asar meninggal. Saya yakin juga. Alhamdulillah sampai hari ini belum mati-mati. Bilang anaknya, kalau ketemu inilah Pak Ustadz yang salah tebakannya. Saya bilang, syukur. Kalau betul mati sudah mamamu. Dia bilang, oh iya ya Pak Ustadz. Tapi itu tanda. Ibu mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Yang kencang mau masuk surga? Mau lewat tol atau tidak? Ada lewat tol, ada. Mau tahu Bu? Apa? Izinkan suami kawin lagi. Itu lewat tol. Memang banyak jalan masuk surga, tapi kalau itu insya Allah lewat tol. Setuju Bu? Hah? Katanya mau lewat tol. Bu setuju? Coba saya tanya yang keras ya, ibu-ibu. Setuju poligami? Yang keras, setuju poligami? Bapak-bapak saya tanya, setuju poligami Pak? Bapak aja takut juga bilang aja, Dia tahu ih. Coba yang keras, Ibu-ibu setuju poligami? Bapak? Tuh. Mana sih? Nggak bilang setuju, Si sepi. Setuju poligami? Bapak? Saya tidak tanggung jawab ya kalau ada yang kelahi nanti. Ibu, saya kasih tahu ya, di dalam Al-Quran ada 4 kriteria keluarga. Pertama, keluarganya Nabi Nuh. Manggil keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya istri kafir, dia beriman. Anaknya pun kafir. Ini Nabi Nuh. Yang kedua, Fir'aun. Fir'aun dia kafir, istrinya beriman. Yang ketiga, Abu Lahab. Abu Lahab dia kafir, istrinya juga kafir. Yang keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia beriman, istrinya beriman, anaknya pun beriman. Kalau saya suruh pilih keempat-empatnya ini, pilih keluarga mana Bu? Ibrahim. Tapi Ibrahim 2 istrinya. Tekan dipilih. Mana Bu? Fir'aun? Waduh, lebih pilih Fir'aun. Fir'aun itu masa mau jadi keluarga Fir'aun itu? Dengar dulu. Nabi Nuh beriman, istrinya kafir. Ya, pakai singnya loh. Nabi Nuh ya. Kemudian siapa lagi? Fir'aun dia kafir, istrinya beriman. Siapa lagi? Abu Lahab kafir, dia juga kafir, istrinya. Ibrahim beriman, istrinya beriman. Pilih mana? Fir'aun lagi. Fir'aun bawa Pak Ustaz daripada 2 istrinya. Kacau. Bu, Pak, dengar Pak ya. Saya tanya ibu-ibu ya. Misalkan suami ibu pulang jam 5 sore, jawabannya 1 atau 2 ya. Misalkan pulangnya suami jam 5 sore, tetapi sudah jam 12 malam belum pulang-pulang ke rumah. Ya, kemungkinan ada 2. Kecelakaan di jalan meninggal, yang kedua ada di rumahnya janda. Pilih 1 atau 2? 1. Sebentar dulu.
Kalau satu kecelakaan mati, artinya diambil Allah, tidak kembali lagi, Bu. Perhatikan dulu. Ini satu. Kalau yang kedua diambil oleh janda, artinya besok pagi pulang. Satu atau dua? Satu, rame-rame lagi satu. Pakai sini aja loh. Sekali lagi, ini perbaiki dengarnya. Kalau satu diambil Allah tidak pulang lagi, Bu. Bu. Biar aduh kacau ini. Dengar dulu. Kalau satu tidak pulang lagi. Kalau dua masih pulang besok pagi. Satu atau dua? Astagfirullah. Wah, ini pelajaran bapak-bapak ini. Jangan coba-coba. Makanya saya tidak berani juga, Pak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bu, ya, kalau istrinya tidak mau kawin lagi, perbaiki, ya. Banyak istri itu nanti berdandan kalau ingin ke pesta. Tapi kalau di rumah itu pakaiannya dasarnya sudah 7 bulan tidak pernah diganti. Sudah bau balsem, bau minyak kayu putih, bau apa lagi? Macam-macam pokoknya. Itu digantung dipakai. Tambalannya sudah penuh di sini. Baru tidak pernah sikat gigi. Kalau ketawa, kuning di sini giginya, penuh tai gigi. Bagaimana suaminya mau nafsu? Ngerti, Bu? Saya kasih tahu Ibu. Ibu pakai parfum lah kalau mau tidur. Seksi-seksi juga. Kalau perlu pakai baju renang. Seksi itu kan. Pakai lelaki itu jangan. Serius. Artinya jangan hanya di kamar, maksudnya jangan di luar jalan berdandan, tapi kalau di kamar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di Sulawesi, Bu, ya, kampungku. Nah, di sini enggak. Sulawesi, ya. Kalau di Jogja Botingeng, kalau mau pergi ke pengantin berdandan, bahkan nenek-nenek cukur kening, nenek-nenek. Ditelepon terus, cepatku, kita sudah menunggu, panas, sebentar dipelan, habis keningnya satu. Bingung sudah masang, bagaimana mungkin saya pergi pengantin kening saya habis ini, kamu sih nelpon terus. Berpikir bagaimana caranya ini. Oh, dia dapat spidol, dilukis bercermin, masih beda, satu berbulu. Ya namanya lukisan kan, masih beda, terpaksa dicukur semua di spidol. Alhamdulillah. Sampai pengantin, Pak, la ilaha illallah, mati lampu, kipas mati. Dibilang temannya, panas ya? Iya panas. Lalu panas ya? Wah, panas. Setiap orang yang melihat dia ketawa, hihihi. Dia juga ketawa, hihihi. Nasi di kafang, bilang, tumben orang semua murah senyum sama saya. Yang tidak kenal pun senyum sama saya. Dia dikira, murah senyum semua orang, hihihi. Terus sampai di rumahnya, diketok pintu. Assalamualaikum, Pak. Salam. Suaminya buka pintu. Bilang suaminya, astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Bilang bapaknya, suaminya, mari saya tangi. Sudah 3 kali saya baca ayat kursi, sebelum pergi ke setan. Dia bilang, hehehe, saya istrimu, tadi ingat kok, saya istrimu. Pergi bercermin, dia juga takut. Lihat mukanya, oh pantas orang ketawa semua. Penuh spidol. Andre gayamu. Makanya jangan terlalu bergaya, bilang. Ada orang yang masya Allah sampai pakai alis, bulu mata palsu, pakai bulu hidung palsu, pakai bulu ketek palsu, yang palsu sudah dipakai. Pakai lipstik palsu. Kenapa dia tahu? Oh, itu pakai lipstik palsu. Kok tahu? Lengket di giginya di sini, senyum. Banyak begitu kan? Ya. Ini punya suami ibu udah kena nih. Paling keras ketawa aja. Makanya jangan terlalu berdandan, terlalu
Itu kalau di Sulawesi, tidak di sini, tidak. Yang ibu-ibu yang punya emas itu, penomana mulau ke jadi naik. Pakai foto bronco letu siku, sampai siku. Kalau dia nunjuk, tidak begitu, tidak. Ambilkan kue, tidak begini. Ambilkan kue, ambilkan. Apa artinya ini? Pergi ke pasar juga begitu. Berapa harganya ini? Berapa? Kebetulan yang penjual punya gigi emas. Serius? Serius? Sombong sekali semua. Tapi di sini tidak, yakin. Ya, Pak Haji Imran, di sini tidak, Pak. Di sana jauh-jauh, ya. Di kampungku. Di sini insya Allah kurang lebih. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Cakar dulu mawi. Kita bersalawat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya, saya lihat jam ya, 35 menit. Ya, masih mau lanjut? Ya, lanjut. Jadi kita kembali ya, semuanya kita akan mati. Makanya ibu-ibu ya, yang memperbanyak emasnya, ibu-ibu saya tanya, emas ibu dapat uang beli emas, dapat uang beli emas penuh tangannya. Kira-kira pertanyaan saya bu, satu saja. Kalau ibu duluan meninggal, kira-kira emas itu untuk siapa? Hah? Tahu sendiri, istri muda. Bu di sini, bu di sini. Kira-kira kalau ibu meninggal duluan, kira-kira emasnya untuk siapa bu? Anak. Belum tentu. Mau dibawa? Oh, pintar juga. Mau dibawa? Coba, ibu mau masuk surga enggak? Coba angkat tangan, siapa yang mau masuk surga sekarang? Wih, banyak. Banyak yang masuk surga, Pak. Gua masuk surga sekarang, gua mati. Ayo angkat tangan, siapa yang masuk surga sekarang tadi? Hah? Hah? Waduh. Jadi saya ketemu kemarin yang penyanyi itu orang kaya mati itu kan, Ustadz dari Sulaiman. Saya ceramah di Palembang. Kenapa ada kayak Ustadz dari Sulaiman duduk di dekat depan saya kan bikin ketawa juga. Setelah saya ceramah, saya bilang, Anda ini mirip sekali Ustadz dari Sulaiman. Ketawa dia, ternyata Ustadz dari Sulaiman. Makanya yang mau lihat tulis saja Dr. Abdurrahman bersama dari Sulaiman. Saya masuk di podcastnya beliau. Sampai sekarang alhamdulillah berteman baik ya. Sering ketemu di Jakarta kalau dikit-dikit waktu video call dan seterusnya. Tapi itu beliau melakukan, ada itu lagunya yang terkenal, orang kaya. Coba sama-sama. Orang kaya, orang miskin, bapak-bapak, rakyat biasa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ketua KKS, siapa lagi? Wakil Ketua KKS, Bapak Haji Imran. Kurang ajar semua ini. Disuruh semua mati. Kemarin itu ya, ada di Makassar ada orang yang sementara ceramah asar, sholat asar, sementara ceramah meninggal. Kemudian di Jakarta kemarin khutbah Jumat meninggal. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal sementara ceramah Maulid.
masih mau hidup saya. Ya, jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Jadi itu ya, kita kembali. Kita mempersiapkan diri untuk semuanya kita akan mati. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidup di dunia ini ya seperti ibaratnya huruf sin ya. Bagaimana huruf sin itu naik turun. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang kita bahagia, sengsara, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita ketawa. Yang jelas itulah kehidupan, roda kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah solusi. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka niscaya saya akan memberikan kepadamu. Di ayat lain, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Saya akan mengijabah doa-doa orang yang berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah enggak ibu berdoa dikabulkan Allah? Pernah enggak? Pernah enggak? Berarti Allah baik. Enggak usah jauh-jauh, Bu. Napi atau adita. Baru kita niat di dalam hati, kadang-kadang Allah sudah kabulkan, betul nggak? Saya kemarin ya ponakan saya akikah, kemudian saya disuruh bikin video, ya. Saya dipanggil waktu itu ya ke sini ke Ternate jalan-jalan. Tapi saya dalam hati saya akan pergi ke Ternate kalau ceramah. Itu saya niatkan dalam hati dan tembus, alhamdulillah, pada keluarga. Ya, tembus Pak Haji Idris, tembus juga. Allah mengkonekkan itu sehingga Allah memberikan jalan saya sampai ceramah di sini. Padahal saya berdoa memang dalam hati. Ya, saya mau pergi ke sana kalau saya ceramah karena memang di sini banyak keluarga besar. Itulah doa. Ya, Allah itu kadang-kadang memberikan sebelum kita minta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian di depan adalah lautan merah. Intinya kalau Nabi Musa berhenti di situ, maka dia akan dibunuh oleh tentara Fir'aun dan balanya. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, dalam hati, bagaimana ini? Dia punya tongkat, yang tongkatnya tadi serba bisa, yang bisa jadi ular, bisa serba segala-galanya. Dia mengandalkan, dia mau membuat air laut itu terbelah. Dia pukulkan tongkatnya pertama, tidak terbelah. Dia pukulkan 2 kali, tidak terbelah. Dipukulkan ketiga kali, tidak terbelah. Datanglah Jibril, wahai Musa, apakah kau mengira bahwa tongkatmu itu yang jago, Musa? Bilang Musa, iya. Istighfar Musa, tongkatmu itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Cobalah kau berdoa, minta kepada Allah. Apa doanya? Kata Jibril, Allahumma lakal hamdu. Baca ini Musa. Wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibacalah Nabi Musa, kemudian dipukulkan tongkatnya, baru sekali terbelahlah lautan menjadi jalanan. Itu kekuatan doa. Tidak mungkin, mustahil lautan bisa jadi jalan, ya. Tapi kekuatan doa bisa merubah dan membuat lautan terbelah. Jadi nanti Pak Haji Idris kalau mau ke Sulawesi, ambil tongkat di sini pinggir pantai dekat kan, baca doanya Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pukulkan tongkatnya baru lompat, insyaallah tenggelam. Kekuatan doa, yakin aja bisa, insyaallah. Saya pun tak yakin sebenarnya. Tapi kekuatan doa. Apalagi Nabi Yunus ketika diselamatkan, apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa lagi diceritakan dalam Al-Qur'an yang mustahil? Nabi Zakaria, yaitu Nabi Zakaria umurnya 122 tahun. Sudah 122 tahun. Istrinya umur 98 tahun. Tapi dia berdoa,
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini juga doa yang bagi yang belum punya keturunan, baca doa ini. Doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini bagus sekali artinya. Yang punya anak pun bagus baca. Ya Allah, karuniakan anak yang terbaik dan menjadi anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Keturunan yang terbaik. Kalau anak ibu keturunan yang terbaik pasti soleh, pasti solehah, pasti sukses dunia akhirat kalau yang terbaik. Makanya baca terus doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang tak punya anak insyaallah punya anak, yang sudah punya anak insyaallah akan menjadi anak soleh solehah. Umur 98 tahun, ibu-ibu saya tanya, kalau umur 98 tahun bisa hamil nggak, Bu? Nih. Ibu-ibu mungkin umur 45 tahun sudah ada yang menopause, betul? Iya betul, 98 tahun tapi keajaiban doa Allah menjadikan itu terkabul. Subhanallah. Makanya jangan pernah berputus berdoa, apalagi ibu-ibu yang mau ke tanah suci berdoa. Banyak orang yang tidak punya uang sama sekali tetapi sampai kakinya di tanah suci, betul apa tidak? Banyak diberangkatkan sama orang karena kekuatan doa. Ya Allah, saya ingin tanah suci. Apapun pekerjaannya, pemulung ke apakah, berdoa, ya Allah saya ingin ke tanah suci, berikan jalan ya Allah. Tiba-tiba ada orang, kamu mau naik tanah suci nggak? Mau? Sudah berangkat, diurus paspor. Rezekinya, makanya berdoa. Ada juga orang mega duina, besar rumahnya, mobilnya mewah, luas tanahnya, tidak pernah sampai tanah suci. Betul apa tidak? Banyak. Itu tetangga saya, Pak. Ya balik bola aku, tetangga saya itu besar rumahnya mewah, uangnya luar biasa miliaran, tetapi tidak pernah sampai ke tanah suci. Mari orang Cina. Lambat loading. Orang Cina, tapi kalau Cina kan ada mualah. Apalagi kalau sudah sampai di sana di tanah suci, tidak boleh sombong. Saya pernah bawa jemaah, ya. Jadi nanti tanggal 16 Januari saya berangkat umroh, kemudian balik tanggal 24 Februari saya berangkat lagi umroh. Saya punya travel, jadi yang mau ikut berangkat dengan saya boleh daftar ya, sebagai sekaligus promosi ya. Jadi apa yang saya katakan, jangan sombong kalau sudah sampai di sana. Pernah ada ibu saya kasih tahu, Bu, ini hotelnya, ya. Nggak usah dikasih tahu saya, Pak Ustadz. Sudah tahu itu hotel. Saya sudah pengalaman, Pak Ustadz. Saya bilang, ini ibu sombong sekali. Akhirnya sampai jam 12 malam nggak sampai di hotel, hilang. Allah tutup penglihatannya. Jadi kita cari, Bu, cari kemana-mana ketemu. Saya bilang, kenapa ibu ini hilang? Katanya sudah tahu hotel. Itu polisi katanya bodoh-bodoh semua. Saya kasih tahu bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab, dia tidak tahu. Saya bilang, ngomong apa memang? Dia bilang, saya panggil satu polisinya itu. Polis, ihdinas siratal mustaqim hotel. Ihdinas siratal mustaqim itu kan artinya tunjukkan saya jalan lurus. Polis, ihdinas siratal mustaqim hotel. Bilang polisi, hah? Ihdinas siratal mustaqim hotel. Bilang polisinya, hah? Polisi bereng. Bodoh-bodoh sekali, polisi tidak tahu bahasa Arab. Pindah lagi ke polisi yang lain. Polis, ihdinas siratal mustaqim hotel. Bilang polisinya, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak bisa ketemu hotelnya. Sampai di hotel, mati lagi lampu kamarnya. Dia panggil cleaning service-nya, Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mati lampu. Gaya sekali sampai di sana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin cerita, Bu. Saya ingin cerita. Sekitar tahun 2008, saya bersama Syekh Ali Jabir almarhum. Jadi Syekh Ali Jabir almarhum itu sekitar tahun 2008, itu saya satu rumah dengan beliau. Si bola, Kak. Saya tinggal 1 tahun dengan beliau 1 tahun. Saya murojaah hafalan di situ 30 juz sama beliau, mengulang hafalan. Dulu mau mengambil sanad sama beliau. Saya tanya kepada beliau, Syekh, karena waktu itu habis umroh, saya tanya, bisa nggak saya berangkat umroh, Syekh? Karena kalau kehidupan keluarga saya itu sangat-sangat ya tidak mampu orang tua saya. Intinya
Saya bilang sama Syekh, bisa nggak saya berangkat Mekah Madinah juga? Apa kata Syekh? Abdurrahman bilang, antum jangan pesimis, ya. Itu ada doa diajarkan, baca doa itu, Allah akan memberangkatkan antum. Apa doanya Allah? Allahumma ini apa? As'aluka ziyaratal haramain. Suruh baca. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ayo sama-sama, ya. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ulang lagi. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Baca doa terus ini, Abdurrahman. Alhamdulillah saya baca doa terus itu mulai 2008 itu. Alhamdulillah Allah berikan jalan. Dari 2013 saya mulai berangkat umroh dan sampai sekarang saya sudah berkali-kali berangkat umroh. Saya yakin dan percaya berkah doa itu. Walaupun saya punya travel, pantaslah Ustaz punya travel. Memang Allah berikan jalan berkah doa itu. Kalau bukan karena berkah doa itu, berkah jalan Allah, ya saya tidak mungkin punya travel. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu, ya, baca doa itu insya Allah mustajab. Ibu-ibu mau naik haji? Udah daftar? Belum? Caranya. Saya doakan mudah-mudahan berangkat haji semua, amin. Berangkat umroh semua ya, amin. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemikir bermelodong. Doa itu ya, apalagi kalau kita sering minta doa kepada orang tua. Orang tua itu mustajab sekali doanya. Makanya itu ibu-ibu ya yang punya anak nakal, doakan terus. Saya sering bertanya kepada guru tak itu, dan ini sebenarnya karena saya punya pondok, kalau ada anak yang nakal, saya bilang sama orang tuanya doakan terus. Karena pengalaman saya megalade anggotaku yang dulunya sewaktu dia kecil dia nakal, tetapi ketika dia sudah dewasa dia sukses banyak sekali. Kenapa? Karena ketika dia nakal, orang tuanya selalu mendoakan, mudah-mudahan kau jadi anak soleh, mudah-mudahan kau jadi anak soleh. Sering sekali orang tuanya mendoakan, akhirnya anaknya sukses. Tapi coba ada anakku juga pendiam terus, diam baik. Anaknya sabar sekali sampai sebesar, sabar betul. Begitu terus kehidupannya karena kita jarang doakan. Jadi anak ibu mau nakal atau tidak nakal, mau sabar atau tidak, doakan terus. Makanya sering saya ajarkan ibu-ibu ya, kalau anak kita dekat-dekat atau kita habis sholat anak-anak kita lari, panggil, bacakan doanya Ibnu Abbas ya. Rasulullah pernah membacakan doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ditiupkan ke ubun-ubunnya, Ibnu Abbas menjadi anak yang cerdas, yang pandai, ahli hadis, ahli fikih, bahkan termasuk salah satu sahabat yang sangat cerdas, Ibnu Abbas. Itu bacakan doanya, Allahumma faqihhu fiddin kalau laki-laki. Allahumma faqihhu fiddin kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin. Laki-laki, ha perempuan. Kalau bencong Pak Ustaz, ha. Sembarang, yang penting kalau anaknya bencong, bacakan itu. Tiupkan di sini ya. Allahumma faqihhu fiddin. Tiupkan sering-sering. Ya. Bacakan salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tiupkan. Karena salawat juga itu penting dan berkah sekali. Ya. Makanya kalau ada anak nakal, ya bacakan salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat yang panjang itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ya salawat yang panjang. Ustaz malah pelada panjang, boleh pendek enggak? Boleh. Boleh dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih panjang Ustaz, pendek lagi dong. Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih panjang Ustaz, boleh pendek enggak? Sallallahu ala Muhammad. Masih panjang Ustaz, mati aja kau. Itu aja. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Salawat itu sangat luar biasa. Makanya kata ulama kita, salawat itu apapun keinginan kita, baca 1000 kali setiap hari.
1000 kali setiap hari, insya Allah barang siapa yang mengamalkan, insya Allah qadallahu hajatahu bil yusri, Allah akan mengabulkan hajatnya dengan mudah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada sesuatu hajat, baca salawat 1000 kali setiap hari, ya. Misalkan suami ibu mau kawin lagi, bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bikinkan kopi, bacakan salawat 1000 kali, tiupkan di kopi, ludahi 17 kali. Puh, 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 puh. Kalau diminum suami kita, insya Allah tidak mau kawin lagi. Kalau tidak muntah, tidak usah diludahi 17 kali, tiup aja, ya. Bapak-bapak juga begitu. Kohan nokora gini, tak di sini ada yang suka marah-marah sama suami, ada? Suka marah-marah sama suami, ada? Bapak-bapak yang suka marah-marah sama istrinya, pegang mulutnya. Kalau pas lagi marah, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah diludahi. Lanjut. Ini kayaknya sudah sejam ini. Ini sengaja saya pasang HP di sini biar saya lihat waktu. Betul sudah sejam. Saya itu maksimal 1 jam ceramah. Intinya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin berikan juga amalan, ya. Amalannya bagi kita yang sudah terlanjur punya anak, yang sudah punya anak, narik komatojo hati anaknya, keras hatinya anak kita, susah diatur. Itu cara pengamalannya. Kalau kita cuci beras, niatkan di situ baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kemudian baca tadi itu Allahumma faqih fiddin, baru niatkan di situ. Ya Allah, kalau tidak mau baca doa itu cukup salawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hati anak saya lembut sebagaimana beras ini lembut ketika sudah matang. Saya ulang, ketika kita cuci beras, bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, niatkan di situ, ya Allah, jadikan hati anak saya lembut. Kalau suaminya mau dilembutkan hatinya boleh. Ya Allah, jadikan hati suami saya lembut sebagaimana lembutnya beras ini kalau sudah matang. Insya Allah. Tapi makankan anak kita. Tapandre anak tak. Makankan beras itu, insya Allah anak kita akan lembut hatinya. Ya. Kemudian satu lagi saya lupa. Nabi itu tidak pernah menyusahkan orang lain. Bahkan kata Siti Aminah, itu Muhammad sewaktu dikandung tidak pernah ada rasa sedikit susah, sakit dan sebagainya. Apa amalannya? Makanya ini perlu diamalkan, ya. Kata ulama kita, barang siapa mengamalkan doanya Siti Aminah, insya Allah Allah akan memberikan 3. Pertama, Allah akan menjadikan kandungannya kuat. Yang kedua, Allah akan menjauhkan dari ngidam yang berlebih-lebihan, ya. Itu kalau tu mengidam benita, itu kan ngidam beda-beda, ya. Tadi saya, kalau ada keluarga cerita istrinya ngidam tidak mau dicium badannya oleh istrinya. Kalau suaminya dekat-dekat disuruh pergi, tidak enak sekali baunya, ya. Ada juga orang ngidam itu tidak enak perasaannya kalau tidak pegang kepala botak, ya. Itu suaminya, ya, maksudnya kepala botak, diterpaksa di botak lagi kepalanya, salah paham, ya. Nah, jadi kedua, ya, tidak ngidam berlebih-lebihan. Yang ketiga, insya Allah akan mudah melahirkan. Mudah melahirkan. Apa doanya Siti Aminah? Ya, hafal. Wa'idhuhu bil walis samadi min syarri kulli dhi hasidin. Itu doanya Siti Aminah. Insya Allah Allah berikan 3 keutamaan. Yang pertama, kandungannya kuat, karena memang banyak begitu. Hamil sebulan 2 bulan keguguran lagi, hamil sebulan 2 bulan keguguran lagi, ya. Kemudian orang tua kita mengajarkan, ya, kalau anak kita biasa meninggal kecil, ini banyak bapak-bapak, ya, ibu-ibu harus paham juga ini. Dalam kandungan meninggal anaknya, atau anaknya masih kecil meninggal, baru 1-2 tahun meninggal. Itu ulama kita mengajarkan jangan berhubungan di antara 2 mayat. Kalau kita berhubungan di antara 2 mayat, maka anak kita akan pendek umurnya. Ini pernah ada teman saya, sudah 3 anaknya meninggal 1 bulan, ada yang 1 tahun paling ini meninggal semua. Saya ajarkan jangan berhubungan di antara 2 mayat. Apa maksudnya? Kita tidur kemudian bangun berhubungan, kalau tinggal darah
kemudian kita tidur lagi, itu namanya berhubungan mayat. Paham gak kira-kira? Ulangi ya. Tidak apa-apa ini, mau keramuan abicu. Ya, kalau kita matiin roki, moto ki, beneta melo, deng mono ke jing, ya kan istri. Biasa begitu kan, deng bunuh jin. Ya, karena pernah dengar ceramah kalau begitu sama suaminya, sama pahalanya bunuh jin. Jadi terpaksa suaminya deng bunuh jin. Jam 9 bunuh jin. Jam 12 malam deng bunuh jin, bunuh lagi jin. Pas subuh deng bunuh lagi jin, bilang suaminya kalau begini bukan jin mati, saya mati ini. Nah, saya ulang ya biar konsentrasi. Tidur, bangun, berhubungan, kemudian tinggal ya, berhubungan, kemudian tidur lagi, itu namanya berhubungan. Biasanya pendek umur anak kita. Yang bagus itu, setelah berhubungan, kalau komando darah, jangan tidur. Insya Allah panjang umur anak kita. Dan ulama kita juga mengajarkan bagaimana caranya waktu-waktu yang tepat untuk berhubungan. Waktu yang tepat berhubungan, ya. Kalau anak ibu mau jadi anak yang cerdas, kemudian taat, patuh sama orang tua, taat sama Allah, kalau disekolahkan di pondok, insya Allah jadi ulama, jadi ustadz. Caranya adalah berhubungannya sebelum sholat subuh. Atau kalau tidak sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, insya Allah anak kita akan jadi ulama. Yang penting dipondokkan. Ya. Kalau tidak jadi ulama, insya Allah matur. Mana lagi waktu yang bagus? Setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, insya Allah anak kita akan maturu, biasanya juga akan sukses. Sogi anata. Jadi itu yang paling baik, waktu yang diajarkan tepat ditata. Sebelum subuh, setelah subuh, kemudian setelah sholat duhur. Setelah isya, antara maghrib itu tidak baik. Biasa itu metojo hati biasa nanai. Nah itu ini ilmu. Ustaz mau cari biniku gampang, cari mesin baru. Ya, nggak bercanda. Cucu tak atau ponakan kita. Ini ilmu. Ya, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ini jam 10 lewat berapa menit? Nggak, walaupun sebenarnya tidak terlalu panjang, tidak usah panjang-panjang. Nanti Pak Haji Idris tidak panggil lagi saya nanti. Saya kalau dipanggil Pak Haji saya berdatang lagi, insya Allah. Ya. Jadi itu aja dulu ya amalan saya kasih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anak kita matujula lemaneng. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak kita sesuai harapan kita. Ya, kita meninggal, dia mengajikan kita, membacakan kita Al-Quran, dia bersedekah untuk orang tuanya, itulah anak-anak yang diidamkan. Apalagi kalau anak kita penghafal Quran, Bu. Ya, kalau penghafal Quran, masya Allah, Bapak Ibu di sini ada keluarga yang bawa anaknya di Samarinda. Di sini ada orang ini yang kameramen juga ini. Ya, sudah hafal 30 juz juga. Dia mondoknya di tempat saya di Samarinda. Jadi di sini ada beberapa keluarga yang ke pondok saya di Samarinda mondok. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bawa anaknya ke Samarinda pondok, bawa. Ya, kami siap selalu menerima. Apa yang saya katakan? Ya, kalau kita punya anak, maka kata Ibnu Qayyim, semua bacaan Qur'annya di pondok, semua sholatnya, ibadahnya otomatis mengalir kepada kedua orang tuanya. Magai, karena kedua orang tuanya di dalam anak kita itu ada darah daging kita orang tua, tanpa dia mengirimkan khusus kepada kedua orang tua. Jadi biasa tuh orang tua khususan kepada orang tua saya Al-Fatihah, tanpa perlu itu. Tapi kalau anak kita masukkan dalam pondok, dia membaca Quran, semuanya mengalir pahalanya kepada orang tua. Makanya alangkah ruginya Pak, kita punya anak, punya cucu 5, masa tidak ada yang hafal Quran? Ya, Bu, macam mana mungkin ngaji? Pintar ngaji? Pintar? Hah? Pintar Bu? Saya tes. Ya, sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Qul a'udzu birabbin nas. Bu, macam mana itu ya? Bapak, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum.
Bilang Bapak ndak adil Pak Ustaz. Coba saya kasih juz 3 Bu ya, sambung juz 3. Juz 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macam mana itu? Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.